Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Hidrologi Lingkungan A akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul melengkapi data curah hujan. Kelompok 3 sendiri beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Rara Purnama Jingga, Rahmadani Utami, Muhammad Lutfi Agustaf, Faras Afif, Ulfah Fahira, Nadiah Atsil, dan Ahmad Zaki. Mengapa melengkapi data curah hujan diperlukan? Dengan mengetahui curah hujan, kita dapat melakukan upaya-upaya adaptasi dalam perubahan pola hujan. Beberapa sektor yang terkena dampak dari pola hujan ini yang pertama itu kehutanan dan pertanian. Jika hujan terus-menerus akan mengakibatkan gagal panen. Dan dengan mengetahui curah hujan, maka dapat dilakukan sistem adaptasi budidaya terhadap perubahan pola hujan. Yang kedua yaitu digunakan untuk perencanaan drainase, sehingga lahan atau kawasan dapat berfungsi secara optimal dan tidak akan terjadinya banjir karena volume hujan yang sangat besar. Kemudian yaitu untuk mengetahui jumlah hujan yang terjadi dalam suatu daerah aliran sungai atau DAS. Hal ini sangat penting karena DAS dapat meluap dan berdampak buruk terhadap masyarakat di sekitar sungai tersebut. Metode atau cara melengkapi data curah hujan. Curah hujan yang diperoleh pada sebuah stasiun pada umumnya memiliki data yang lengkap. Akan tetapi, dalam beberapa kasus sering kali terjadi kesalahan data seperti data curah hujan yang tidak tercatat. Hal ini biasanya dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, kerusakan alat pencatat curah hujan, yang kedua, kelalaian petugas pencatat curah hujan, yang ketiga, data yang hilang, yang keempat, atau yang lain sebagainya. Untuk mengatasi hilangnya data curah hujan atau tidak tercatat, dapat digunakan beberapa metode, yaitu yang pertama perbandingan normal, kemudian perbandingan jarak, dan juga metode rata-rata aljabar. Metode yang digunakan atau dipilih harus memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama, apabila stasiun pencatat hujan berjarak kurang dari 10 km dari lokasi, maka data hujan pada stasiun tersebut dapat digunakan dalam perhitungan. Yang kedua, apabila tidak ada stasiun pencatat hujan dengan jarak kurang dari 10 km, maka digunakan stasiun pencatat hujan dengan jarak 10 hingga 20 km dengan syarat minimal 2 stasiun pencatat hujan. Contohnya, untuk hujan rata kawasan dapat dicari dengan metode aritmatik atau aljabar. Yang ketiga, apabila tidak ada stasiun pencatat hujan dengan jarak 10 hingga 20 km, maka digunakan stasiun hujan dengan jarak kurang dari 50 km dengan syarat minimal 3 stasiun hujan. Contohnya, untuk hujan rata ke kawasan dapat dicari dengan metode polygon Thiessen. Dalam melengkapi data curah hujan, terdapat beberapa metode atau cara yang dapat dilakukan. Nah, metode pertama yaitu metode perbandingan normal atau normal ratio method. Metode ini memperhitungkan data curah hujan yang ada di stasiun hujan yang letaknya berdekatan untuk mencari data curah hujan yang hilang di stasiun tersebut. Pada metode ini, variabel yang diperhitungkan adalah curah hujan harian di stasiun lain dan jumlah curah hujan 1 tahun pada stasiun lain tersebut. Berikut ditampilkan rumus untuk metode perbandingan normal dengan keterangan dx sebagai data tinggi hujan harian maksimum di stasiun X, n sebagai jumlah stasiun di sekitar X untuk mencari data di X, DI sebagai data tinggi hujan harian maksimum di stasiun I, ANX sebagai tinggi hujan rata-rata tahunan di stasiun X, dan ANI sebagai tinggi hujan rata-rata tahunan di stasiun di sekitar X. Metode selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mencari data curah hujan yang hilang adalah metode inverse
square distance. Metode ini hampir sama dengan metode normal rasio, yakni dengan memperhitungkan stasiun yang berdekatan untuk mencari data curah hujan yang hilang di stasiun tersebut. Namun jika pada metode normal rasio yang digunakan adalah data curah hujan dalam 1 tahun, maka pada metode ini variabel yang digunakan adalah jarak stasiun terdekat dengan stasiun yang akan dicari data curah hujan yang hilang. Untuk rumusnya yaitu Px sama dengan sigma N I sama dengan 1 PI per LI dibagi sigma N I sama dengan 1 per LI kuadrat, di mana Px sama dengan hujan yang hilang di stasiun X, PI sama dengan data hujan di stasiun sekitar pada periode yang sama, dan LI sama dengan jarak antara stasiun. Metode atau cara melengkapi data curah hujan selanjutnya yaitu metode rata-rata aljabar. Metode ini adalah yang paling praktis, di mana pengukuran yang dilakukan di beberapa stasiun yang ada dalam DAS dalam waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah stasiun. Stasiun yang digunakan dalam hitungan biasanya masih saling berdekatan. Kekurangan metode ini yaitu hasil yang tidak teliti, namun metode ini memberikan hasil yang cukup baik jika penyebaran hujannya merata serta hujannya tidak terlalu bervariasi. Perumusannya yaitu P sama dengan sigma I menuju X, di mana I sama dengan 1 dan X-nya sama dengan N. Karena PI per N. Lalu dapat dijabarkan dengan P sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah sampai ke Pn dibagi dengan N. Yang mana P di sini yaitu curah hujan yang hilang. P1, P2, Pn itu adalah hujan di stasiun. Lalu angka 1, 2, 3 sampai ke N itu adalah jumlah stasiun hujannya. Sekian dari metode rata-rata aljabar. Jadi, yang harus kita perhatikan saat melengkapi data curah hujan tergantung jika mengukur curah hujannya bagaimana. Curah hujan per tahun kah, per bulan, atau harian. Jadi, yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama, tahun, lalu bulan, selanjutnya hari, curah hujan maksimum, curah hujan minimum, lokasi, satuan curah hujan, data yang hilang, validasi data tersebut, dan yang terakhir adalah metode. Berikut prosedur estimasi data untuk memenuhi data yang tidak lengkap. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun data curah hujan seluruh stasiun yang akan digunakan dalam penelitian dengan mengambil data yang tersedia pada waktu yang sama. Yang kedua, menghitung nilai koefisien korelasi curah hujan antar stasiun. Yang ketiga, menentukan stasiun-stasiun tetangga untuk setiap stasiun target dengan mempertimbangkan nilai koefisien korelasi yang tertinggi antara stasiun target dan tetangga. Yang keempat, data dari stasiun target diambil sebanyak 5% secara acak, di mana data ini diandaikan sebagai data yang tidak lengkap. Yang keenam, menghitung estimasi yang hilang. Prosedur yang berikutnya yaitu yang ketujuh, menghitung nilai 4 uji statistik, yaitu mean absolute error, root mean square error, indeks 5, dan koefisien korelasi. Selanjutnya yaitu memilih metode estimasi yang terbaik berdasarkan nilai terkecil dari MAE dan MSE dan nilai terbesar dari indeks 5 dan koefisien korelasi. Yang kesembilan, mengulangi langkah dari langkah keempat sampai ke-8 untuk andaian data yang tidak lengkap masing-masing 10% dan 15%. Dan langkah yang terakhir yaitu ulangi prosedur ini pada setiap stasiun hujan. Contoh perhitungan. Metode perbandingan normal. Berdasarkan tabel curah hujan di bawah ini,
Hitunglah curah hujan yang hilang pada stasiun Karang menggunakan metode rasio normal. Bisa dilihat pada tabel yaitu terdapat curah hujan selama 5 tahun di berbagai daerah. Di daerah Kasang pada tahun 1980 itu curah hujannya masih 0 atau datanya tidak lengkap. Untuk itu kita perlu melengkapi data tersebut dengan menggunakan metode rasio normal. Pada rasio normal ini kita memerlukan jumlah dari semua curah hujan di setiap daerah. Untuk jumlahnya bisa dilihat pada slide. Setelah semua jumlah curah hujannya diketahui, selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada slide beserta dengan penyelesaiannya. Sehingga curah hujan maksimal pada tahun 1980 di daerah Kasang yaitu sebesar 168,075 mm. Contoh perhitungan yang kedua yaitu metode inverted square distance. Berdasarkan data curah hujan yang kosong pada soal nomor 1 tadi, dan data jarak antar stasiun di bawah, hitunglah data curah hujan yang kosong pada daerah Kasang. Untuk metode ini yang diperlukan yaitu jarak antar daerah Kasang dengan stasiun yang lainnya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk memudahkan cara mencarinya, yaitu dibuatkan tabel lagi yang berisikan daerah, curah hujan, dan jarak dari Kasang. Untuk Kasang sendiri diisi dengan 0 karena datanya masih kosong. Dan yang lain bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga didapatkan data curah hujan maksimal pada tahun 1980 di daerah Kasang yaitu sebesar 153 mm. Dari data tersebut didapatkan bahwa terjadinya perbedaan antara hasil metode inverted square distance dengan hasil metode perbandingan rasio. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai contoh kasus melengkapi data curah hujan. Nah, studi kasus yang diambil itu diteliti di daerah Kota Bandar Lampung, yaitu menganalisis data curah hujan yang hilang menggunakan metode normal rasio, inverse square distance, dan rata-rata aljabar. Pengamatan dilakukan di 5 stasiun di wilayah Kota Bandar Lampung, di antaranya Stasiun Pahoman, Stasiun Sukarame, Stasiun Sumur Putri, Stasiun Sumberjo, dan Stasiun Waigale. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghitung korelasi data curah hujan terukur dengan data curah hujan hasil perhitungan dengan metode yang telah ditetapkan. Studi kasus ini menggunakan data curah hujan harian. Data curah hujan itu tidak sepenuhnya lengkap karena adanya data yang hilang atau tidak tercatat. Nah, data yang tidak lengkap ini disebut sebagai data yang cacat atau tidak tercatat. Pada penelitian kali ini menggunakan data curah hujan seri waktu 9 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1994 sampai tahun 2003, kecuali tahun 2001, dikarenakan datanya itu tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai grafik data curah hujan di wilayah Kota Bandar Lampung. Perlu diketahui sebelumnya, pengamatan ini dilakukan dari 3 stasiun, 4 stasiun, dan 5 stasiun. Yang pertama itu metode rata-rata aljabar. Untuk grafik yang pertama itu menggunakan data hujan harian 1 tahun, dan paling baik itu dengan jumlah 5 stasiun, nilainya itu 0,25355. Nah, untuk grafik yang kedua itu menggunakan data hujan kumulatif bulanan, paling baik dengan jumlah 5 stasiun dan nilainya 0,71703. Nah, yang ketiga itu data hujan rata-rata bulanan, paling baik dengan jumlah 5 stasiun dan nilainya 0,72097. Nah, dari ketiga data untuk metode rata-rata aljabar, itu paling baik adalah data hujan rata-rata bulanan. Metode yang kedua yaitu metode normal rasio. Nah, pada metode ini
menggunakan data yang sama dari metode sebelumnya. Nah, untuk grafik yang pertama itu data hujan harian 1 tahun, paling baik jumlah 5 stasiun dengan nilainya 0,25890. Nah, untuk data yang kedua itu data hujan kumulatif bulanan, paling baik jumlah 5 stasiun dengan nilai 0,71625. Untuk data yang ketiga itu data hujan rata-rata bulanan, paling baik dengan jumlah 5 stasiun nilainya 0,71970. Nah, dari ketiga data metode normal rasio itu paling baik pada data hujan rata-rata bulanan. Metode yang ketiga itu metode inverse square distance. Nah, pada metode ini menggunakan data yang sama seperti metode sebelumnya. Nah, untuk yang pertama itu data hujan harian 1 tahun itu paling baik dengan jumlah 5 stasiun nilainya 0,24225. Untuk data yang kedua itu data hujan kumulatif bulanan. Paling baik jumlah 5 stasiun dengan nilai 0,71211. Nah, untuk yang ketiga itu data hujan rata-rata bulanan, paling baik jumlah 5 stasiun dengan nilai 0,71464. Nah, dari 3 data tersebut, data yang paling baik pada metode yang ketiga ini adalah data hujan rata-rata bulanan. Dari 3 metode yang diangkat pada studi kasus ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah stasiun pengamat, maka semakin baik juga nilai korelasinya. Untuk perhitungan dengan data hujan harian 1 tahun, dengan jumlah stasiun yang berbeda, itu paling baik menggunakan metode normal rasio. Walaupun nilai korelasinya terbilang sangat kecil, itu antara 0,20856 sampai 0,25890, dikategorikan dengan korelasi yang sangat lemah. Dari jumlah stasiun yang berbeda, untuk setiap metode itu tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan, dan persentase perbedaannya itu sekitar 0,00025% sampai 0,01182%. Sekian presentasi dari kelompok 3 kelas hidrologi lingkungan A dengan judul melengkapi data curah hujan. Semoga presentasi kami ini dapat membantu bagi teman-teman yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.